sampai ke Big Four. Sekarang kita udah di ujung lalu jadi auditor di kantor akuntan publik. Jadi memang dari awal, jadi sebenarnya dulu pas saya kuliah bukan yang mahasiswa yang cemerlang lah gitu yang Oke, selamat datang di Accounting Podcast, di mana ini adalah tempat ngobrol tentang seputar akuntansi, bahkan juga pengalaman-pengalaman luar biasa dan pengalaman profesional dari alumni akuntansi Universitas Kristen Indonesia. Dan di sini menjadi tempat yang luar biasa mengasih inspirasi di Accounting Podcast ini. Accounting Podcast ini sendiri akan menjadi sebuah channel yang akan mengungkapkan inspirasi dari luar biasa dari para alumni Universitas Kristen Indonesia, khususnya prodi akuntansi. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Di sini kita udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari perusahaan gede dari KPMG. KPMG merupakan sendiri itu adalah perusahaan paling diminati di Indonesia, khususnya di bagian akuntansi. KPMG ini merupakan bagian dari Big Four. Big Four sendiri ada terdiri dari 3 bagian, yaitu ada Deloitte, PwC, sama KPMG. Dan sekarang kita udah kedatangan tamu dari KPMG. Siapa lagi kalau bukan Bang Jeremia. Tepuk tangan sama Bang Jeremia. Oke, halo Bang Jeremia. Tapi kalau boleh tahu nama aslinya Bang Jeremia atau betul, Jeremia. Bang Jeremia Batak atau bukan ya? Batak kan Panjaitan. Oh, Panjaitan. Oke. Abang Jeremia berarti kita manggil abang aja gitu ya. Oke. Bang Jeremia Panjaitan, kalau boleh tahu alumni tahun berapa, Bang? Masuknya 2011, lulus 2016. 2011 lulus 2016. Kok bisa gitu loh? Padahal di KPMG. Coba kita ke poin lah. Kok bisa, Bang? Biasanya kan 2011 lulus berarti tahun 2012, 13, 14, 15 aturannya. Kok bisa kayak lewat dari batas itunya, Bang? Apa abang dulu bandel apa gimana, Bang? Coba cerita dulu tentang kisah itu, kan kita penasaran gitu ya. Oke. Coba. Tapi yang pertama tadi koreksi dulu ya, yang Big Four ada kurang 1 tadi. Takutnya ntar yang sebelah komplain lagi. Oh, Big Four kurang 1. Big Four tuh 4. PwC, EY, KPMG, Deloitte. Tadi kamu lupa yang EY. Iya, oke, siap. Takutnya ntar yang sebelah komplain. Oke, siap. Berarti itu Big Four ada 4. Oh ya, Big Four berarti perusahaan 4 gitu. Oke, PwC, EY, Deloitte, KPMG. Oke, benar. Oke, itu jadi koreksi lah ya, Bang. Oke. Berarti nanti kalau bisa coba diceritain, Bang, tentang tadi kan masuk 2011 lulus 2016, kenapa gitu, Bang? Oke, jadi 2011 itu masuk, terus 2014 itu cuti kuliah. Cuti dulu ya, sempat cuti. Sempat cuti. Alasan itunya kenapa? Karena biaya. Waktu itu ada permasalahan lah masalah di biaya. Singkat cerita pokoknya belum bisa lanjut kuliah lah. Karena kebetulan juga, jadi aku tuh 5 bersaudara. Adik yang 4 ini tuh 2 mau masuk SMA, 2 masuk SMP. Mengalah lah ibaratnya. Jadi abang mengalah supaya mereka bisa sekolah dulu kan. Gitu. 2014 itu akhirnya cuti kuliah. 2015 baru lanjut lagi. Nah, makanya baru bisa lulus di 2016 gitu. Oke, demi adik-adiknya sendiri, abang ini rela jadi mengeluangkan waktu untuk kerja. Berarti itu kerja dulu? Kerja dulu. 2014 itu kerja jadinya. Nah, singkat cerita 2014 itulah justru mulai kenal sama dunia audit. Karena waktu itu kebetulan magang di kantor akuntan juga gitu. Berarti awal pertama magangnya itu di kantor akuntannya gitu ya? Betul. Jadi awal pertama kali belajar kerja gitu, cari uang sendiri, ya udah langsung di kantor akuntan. Berarti abang dulu itu waktu sebagai mahasiswa berarti abang memikirkan bukan tentang hanya uang, tentang hanya mata kuliah, tetapi tentang materinya gitu loh. Betul. Karena kan supaya bisa lanjut kuliah lagi kan. Berarti abang itu bisa dibilang mahasiswa paling mandiri gitu. Ibaratnya gitu ya kan, jarang-jarang loh kayak gitu. Jadi ibaratnya abang ini udah harus memikirkan fokus tentang mata kuliahnya, abang ini juga harus memikirkan tentang biaya kuliahnya, sehingga dia mengambil cuti untuk bisa melanjutkan kuliahnya gitu ya. Supaya bisa kerja dulu.
Oke, tapi bisa jadi kisah inspirasi sih ini. Ibaratnya ya walaupun kita gak punya biaya sendiri, tapi kalau memang ada keinginan dari hati kita yang kuat untuk bisa mencapai keinginan itu, ya apapun kita lakukan gitu. Ya termasuk itu cuti gitu. Itu karena kerja untuk bisa menyiapkan materi untuk perkuliahan ini. Oke, lumayan, tepuk tangan dong. Jarang-jarang loh ada kayak mahasiswa yang ibaratnya mandiri gitu. Ibaratnya kan kadang mahasiswa itu mengandalkan duit dari orang tua. Kalau abang ini dia berusaha semandiri mungkin, dia berusaha mencari kerjaan apa sih yang cocok untuk diri dia sendiri gitu ya bang. Oke. Kalau semisal kalau ini bang selama waktu kuliah mungkin dari awal masuk UKI, kenapa sih abang memilih UKI? Kenapa gak universitas lain? Padahal universitas lain ada ibaratnya ke negeri gitu. Kenapa gak ke negeri? Kenapa harus UKI gitu? Ini mungkin backgroundnya banyak juga kali anak UKI yang backgroundnya kayak gue gitu ya. Ini gue nggak apa ya ngomongnya lo gue. Iya gak apa-apa bang. Kita gak apa-apa. Kita sini santai gue lo apa gak apa-apa bang. Jadi kenapa UKI? Karena orang tua UKI, alumni UKI, gitu. Papa tuh alumni UKI. Terus juga om, tante itu banyak yang alumni UKI. Gitu. Jadi bukan cuma orang tua yang direct kita langsung ya, tapi keluarga besar juga banyak yang di UKI gitu. Dan kenapa juga di UKI lagi dekat dari rumah? Karena kebetulan pas saya kuliah rumah tuh masih di Cawang di Otista. Dekat banget kan ke sini gitu. Jadi secara jarak dan lingkungan udah oke kan, dekat dari rumah, terus juga udah kenal juga sama lingkungannya gitu. Karena kan orang tua juga alumni UKI kan gitu. Ya udah akhirnya berakhirlah di UKI gitu, karena memang background saya itu dari dulu sekolah selalu cari dekat rumah. Pertimbangannya apa? Supaya sebisa mungkin kuranginlah ongkos atau duit yang keluar untuk transport. Karena semakin jauh kalian sekolah atau kuliah, makin besar biaya yang kalian keluarin kan. Gitu. Kalau ada yang deket dan sama-sama bangunannya bangunan sekolah atau bangunan kuliah gitu, ya di situ aja gitu. Nggak usah mikir terlalu jauh mau kuliah di mana. Memang faktor eksternal itu benar mempengaruhi masa depan kita, tapi yang paling menentukan masa depan kita itu diri kita sendiri sih. Oke, yang paling menentukan diri masa depan kita itu diri kita sendiri gitu ya bang. Mau atau enggak? Oke, mau tergilas atau enggak gitu. Apalagi perkembangan zaman sekarang sudah makin pesat gitu ya bang. Kalau kita tidak segera beradaptasi dengan perkembangan itu, maka kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri gitu ya bang. Oke, kalau itu kan dari faktor eksternal. Kenapa memilih UKI? Karena dekat dari rumah atau mengurangi biaya untuk ke UKI-nya gitu. Kalau kira-kira dari ibaratnya dari UKI-nya gitu, kayak dari internal lah sekarang kita kayak UKI kayak gini. Kalau dari abang, menurut abang kayak gimana bang? Jadi pas dulu mau masuk UKI sebenarnya udah ada compare dengan beberapa kampus juga sebetulnya gitu. Nah, kenapa akhirnya memutuskan UKI juga? Karena dari sisi mata kuliah yang diajarkan atau yang ditawarkan sama aja gitu. Terus juga dari lingkungan, fasilitas nggak jauh berbeda lah dengan kampus lain yang waktu itu menjadi tujuan pilihan saya gitu ya. Kebetulan memang waktu itu tuh pilihannya memang mau perguruan tinggi swasta ya. Jadi memang beberapa kampus yang saya datengin itu perguruan tinggi swasta di daerah Jakarta lah. Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan sekitarnya gitu. Dan menurut saya perbedaannya tidak terlalu signifikan dan UKI menang di jarak juga dari rumah. Jadi dengan kurikulum yang kurang lebih sama, terus fasilitas yang sama juga, ya udah kenapa harus yang jauh-jauh gitu. Akhirnya Pak pilih UKI lah. Oke, berarti abang juga selain mempertimbangkan dari eksternal, juga mempertimbangkan dari internal. Berarti abang dulu sebelum masuk ke UKI, berarti abang mencari backgroundnya UKI dulu, fasilitasnya apa aja yang diberikan ke kitanya gitu. Dan rupanya UKI merupakan salah satu universitas yang memberikan fasilitas yang luar biasa gitu ya, bisa menyimbangi universitas-universitas yang lebih bagus gitu. Oke, itu lumayan. Jadi kayak aku juga hampir sama sih kayak abang. Jadi aku waktu pertama juga nyari universitas itu, jadi kita harus ngelihat backgroundnya, dan rupanya UKI itu menjadi universitas dengan ngasih benefit yang luar biasa ke kita. Oke, kalau itu menjadi pertama pengalaman abang untuk jadi masuk ke UKI. Kalau semisal abang ini udah diterima lah di UKI, ada gak pengalaman yang membuat abang terkesan ke UKI ini waktu pertama masuk ke UKI? Oke. Pasti yang lain juga merasakan juga sih.
nggak tahu kalau angkatan sekarang ya, tapi kalau angkatan gua dulu kompak banget. UKI itu kompak banget, maksudnya Oh, Uki kompak banget. Iya. Kalau kalian merasa nggak Merasa kalau Uki nggak? itu paling kompak? Kompak nggak? Kompak. Oke. Oh, Kompak. Kenapa abang bilang kompak itu? Coba cerita. Karena seperti mungkin orang-orang pada umumnya ya, kalau masuk kuliah pasti kan background pendidikannya beda-beda ya, dari SMA yang berbeda-beda. Mungkin juga kalau ke akuntansi itu ada yang dari IPS, ada yang dari IPA. Pokoknya backgroundnya macam-macam kan. Nah di UKI ini nih kita bisa menyatukan background yang berbeda-beda itulah ibaratnya. Jadi kayak nggak ada tuh circle-nya yang sendiri-sendiri lah gitu. Kompak aja gitu. Kalau dulu tuh yang paling saya rasakan adalah misalnya kesulitan mengikuti satu mata kuliah, teman yang lebih mampu mata kuliah tersebut pasti bantu tuh gitu. Dulu tuh, sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Dulu tuh ada namanya kayak tentir gitu. Tentir. Masih ada nggak sekarang? Iya, masih. Kebetulan saya juga dulu ngajar tentir juga kan gitu. Dan sebelum ngajar tentir pun karena saya juga diajarkan juga gitu sama peers, sama senior gitu. Makanya mau waktu itu ngajar juga gitu loh. Jadi ya saling support itu sih yang paling berkesan ya. Maksudnya sesulit apapun yang dilewatin gitu ya mata kuliahnya, ada aja teman yang mau bantu sih gitu. Oke, tapi saya juga merasakan sih Bang, gimana orang-orang yang ibaratnya lebih pintar dari kita itu membackup kita kalau ibaratnya kita gak bisa. Betul. Ya, saya akui juga di UKI itu pertemanannya itu, kalau kita emang pertemanan kita banyak itu rata-rata orang yang lebih pintar atau lebih ini bisa mereka akan membackup kita gitu ya. Oke, kalau semisal ini dulu sewaktu abang berkuliah di UKI, ada gak kayak pemikiran abang untuk keluar dari UKI, kayak udah nyerah dengan kondisi dan keadaannya gitu? Enggak pernah sih. Enggak pernah. Soalnya memang targetnya itu mau lulus kuliah dan mau dapat pekerjaan yang baik gitu. Oke, emang udah targetnya targetnya mau lulus kuliah gitu. Toh kalau sekarang gini, kalau misalnya pun pindah kuliah, targetnya sama kan, tetap pengen lulus kan. Iya. Yang ngapain pindah? Oh iya benar. Ngulang lagi semua dari awal dong. Oke, Gitu. berarti kan kadang kita banyak dengar dari orang, udahlah pindah aja, aku mau ke negeri mau ini. Berarti abang tetap satu tujuan, pengen lulus kuliah. Ya ibaratnya tergantung kita mampu gak menghadapi situasi yang ada di UKI entah gitu ya Bang. Betul. Oke. Terus kalau untuk waktu dalam proses pembelajaran, waktu proses perkuliahan lah, kira-kira kalau dari abang sendiri, abang kan sekarang udah jadi asisten manajer di KPMG. Kalau dari abang sendiri, mata kuliah paling favorit abang dulu apa itu Bang? Aku jadi penasaran gimana ya? Abang kan sebagai asisten manajer, jadi saya terinspirasi apa sih, kayak gimana sih abang ini dulu persiapannya selama kuliah gitu. Jadi kalau dari abang itu kayak gimana, kayak proses pembelajarannya, proses perkuliahannya? Ini disclaimer dulu ya. Jadi sebenarnya dulu pas saya kuliah bukan yang mahasiswa yang cemerlang lah gitu, yang bisa mengikuti semua mata kuliah dengan mulus tanpa ada salah, tanpa ada nilai-nilai yang kurang lah gitu. Maksudnya proses yang dijalanin juga tidak semulus itu gitu loh. Walaupun background dulu IPS kan, sekolah SMA gitu. Saya udah inline sama akuntansi gitu. Tapi memang pas di kuliah baru ibaratnya semakin melek bahwa ternyata akuntansi tidak semudah itu gitu loh. Akuntansi itu ternyata kompleks juga ya gitu. Tapi justru kompleksnya itulah yang bikin jadi makin suka gitu loh. Jadi makin tertantang lah gitu. Nah, kalau pertanyaannya mata kuliah apa yang paling disuka, tentu yang profesi saya sekarang ini ya, audit gitu. Audit. Tapi ya background accountingnya suka juga gitu. Karena memang accounting sama audit itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi kalau kalian suka accounting, pasti akan suka audit. Kemungkinan besar akan suka audit. Tapi kalau kalian udah suka audit, mau nggak mau pasti suka accounting. Gitu. Karena audit itu kan produknya datangnya dari accounting juga ya gitu. Jadi kayak mata kuliah pengantar akuntansi biaya, akuntansi manajemen, audit, itu suka sih. Oke, berarti emang benar-benar pure menyukai semua mata kuliah yang di akuntansi. Ibaratnya itu jadi mata kuliah wajib, itu semua jadi mata kuliah favorit abang gitu ya. Betul. Oke, pantasan bisa jadi ini ya, jadi asisten manajer di KPMG. Semua mata kuliah wajib bisa abang jadikan sebagai mata kuliah favorit. Lumayan luar biasa. Tepuk tangan dong. Terus ya waktu abang di situ dulu
dosen-dosen dari waktu ngajarin mata kuliah itu kira-kira menurut abang gimana? Apa pengajarannya luar biasa, terus mereka mengajarnya secara profesional, efisien dari segi waktu? Kalau menurut abang gimana, Pak? Oke. Kalau dari sisi dosennya oke aja sih, maksudnya nggak ada yang kurang seperti gimana, karena gini sih, pada prinsipnya kita tuh kalau kuliah kan dua arah ya. Jadi dosen mengajarkan, kita pun harus belajar gitu loh. Karena ibaratnya gini, contoh kayak orang main bola deh, dia dapat pelatih sepak bolanya mungkin yang jago banget, terkenal banget, tapi timnya nggak pernah mau belajar, sama aja kan, gitu. Tapi kalau interaksinya dua arah, pelatihnya bagus, pemainnya juga mau improve dirinya, ya pasti akan jadi tim yang hebat gitu loh. Apalagi akuntansi ini adalah ilmu yang ketika kalian kerja, kalian gunakan banget gitu. Jadi kalau kalian mau berkarir sebagai seorang akuntan atau sebagai seorang auditor, ilmu akuntansi yang kalian pelajarin di kuliah itu kepake banget gitu. Jadi nggak bakal lari kemana-mana gitu loh, karena itu akan jadi basicnya banget. Memang akan ada sedikit banyaknya akan ada improvisasi kan, namanya udah di dunia kerja pasti menyesuaikan lah gitu. Tapi ya pada dasarnya prinsip yang kalian pelajarin di kuliah itu kepake banget gitu. Jadi makanya dosennya mau sebaik apapun dari kalian juga harus melatih dirinya untuk bisa juga gitu, harus bisa improve juga gitu. Nggak ada yang salah sih dari dosennya. Oke, berarti emang kalau misal dosennya juga bagus, kita juga harus menerimanya dengan bagus gitu. Betul. Ya Bang. Harus emang ada niat yang bagus juga gitu. Ibaratnya kita harus emang meniatkan untuk mata kuliahnya itu sebagus apapun dosennya, tapi kalau mahasiswanya nggak ada niatnya, itu sama aja bohong gitu. Ibaratnya bukan kesalahan dari dosen, tapi kalau misal dari dosennya udah bagus, mahasiswanya bagus, bakal menjadi emas yang mengkilau di mana-mana gitu ya Bang. Ibaratnya jadi mahasiswa terbaik lah di mana-mana. Oke, kalau semisal itu kan dari proses perkuliahan Abang. Sekarang kan Abang dulu itu ibaratnya sekarang udah Abang kerja di KPMG. Sebelumnya pengalaman Abang sebelum ke KPMG ada Bang? Ibaratnya mungkin dari KAP lokal apa gimana Bang? Oke, jadi ini cerita backgroundnya berarti ya. Oke. Background kerjaan itu kayak tadi saya bilang kan 2014 ya. 2014 itu magang di salah satu kantor akuntan. Kantor akuntan kecil aja, itu pun lowongannya pun dapat dari mading di UKI. Oh, mading dari UKI. Mading dari UKI itu dulu ada satu iklan gitulah, kantor akuntan namanya apa ya, saya lupa. ARHJ kalau nggak salah, Ahmad Rashid Hizbullah and Jerry kalau nggak salah ya namanya. Oke. Pokoknya out of nowhere aja tiba-tiba ngebaca itu di mading, dan ternyata ada temen yang udah kerja di sana. Oh, gitu. Temannya kebetulan teman seangkatan tuh magang juga di sana. Gitu. Terus kontak ke nomor yang ada di mading itu kan. Terus dia bilang, oh teman kamu ada juga nih anak UKI gitu, udah kerja sama saya gitu. Tapi saya butuh orangnya yang full time, dia bilang. Terus saya bilang lah kan, kebetulan saya juga cuti kuliah jadi bisa full time gitu. Jadi yang awalnya niatnya cuma pengen intern aja, tapi sama si bapak itu malah ditawarin nggak jadi kayak karyawan aja gitu, kayak karyawan kontrak lah. Gitu. Kebetulan dia ada project yang harus segera diselesaikan gitu. Nah itu 2014, terus setelah itu singkat cerita lulus kan, terus saya kerja di kantor akuntan, dosen UKI juga, namanya Pak Salmon Sihombing. Oh Pak masih pada kenal nggak? Oh Pak Salmon? Ada masuk sama kalian? Oh berarti kalau di sini kalau Pak Salmon oh itu udah dosen senior, mungkin udah agak jumpa kita sama kita lagi gitu. Kalau kamu ketemu Pak Salmon? Kalau Pak Salmon masih belum ketemu. Kalau paling Pak Franky yang dosen aku tanya, Pak Franky, Pak Ramon, sama Pak Arifin sekarang, ada Pak Rio sekarang gitu. Kalau dulu ada namanya Pak Salmon ya, dia punya kantor akuntan juga. Kantor akuntan, kerjalah di sana. Sampai lulus juga masih kerja di sana, terus baru pindah. Setelah itu singkat cerita pindah ke beberapa kantor akuntan yang second tier. Ada beberapa kantor akuntan second tier, terus 2022 baru masuk ke KPMG. Gitu. Jadi perjalanannya itu beberapa kali pindah kantor, tapi satu profesi, nggak pernah ganti profesi, selalu jadi auditor di kantor akuntan publik. Jadi memang dari awal udah set goalnya itu mau kerja di Big Four. Perjalanannya nggak gampang ternyata, harus berdarah dulu kan, melewati banyak perjuangan dulu gitu. Pindah. Kenapa pindah? Tujuannya supaya dapat exposure ke kantor yang lebih besar, dapat klien yang lebih besar, dapat pengalaman yang lebih banyak, terus channelnya juga makin banyak, networking dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman makin banyak, akhirnya makin tahu gitu.
kantor ini lagi buka lowongan gitu. Jadi semakin kita banyak teman kan semakin banyak informasi ya. Iya, benar. Nah sampai singkat cerita dapatlah akhirnya di KPMG itu tahun 2022 sampai sekarang. Itu proses melamar abang ke KPMG itu lewat melamar gitu dari online atau emang abang apply sendiri langsung datang ke kantornya, apa yang tawarin tuh? Waktu itu 2 yang saya lakukan. Yang pertama itu apply dari websitenya. Oke. Jadi kalau kalian nanti mau cari tahu tentang KPMG, bisa juga buka di websitenya. Biasanya juga banyak informasi soal internship ataupun lowongan-lowongan untuk entry level, untuk fresh graduate. Misalnya kayak jadi associate atau junior lah disebutnya gitu ya. Nah, saya waktu itu apply-nya 2. Pertama itu dari websitenya. Kedua kita memang kebetulan dari LinkedIn lagi open juga posisi itu. Jadi seingat saya kalau nggak salah tuh dua kali apply-nya. Dari website juga ngisi data gitu, terus kemudian apply melalui LinkedIn. Oh, berarti dari websitenya KPMG sendiri di-apply sama dari LinkedIn juga di-apply. Betul. Kalau kira-kira update LinkedIn abang update nggak? Kan ini LinkedIn sekarang kalau gue lihat dari mau kita jadi sebagai job seeker yang ibaratnya yang nyari-nyari kerja itu katanya LinkedIn harus diupdate biar perusahaan tertarik melihat backgroundnya kita sendiri. Kalau dari abang sendiri, dari LinkedIn sendiri, abang sendiri itu update gak? Betul, update LinkedIn. Jadi LinkedIn itu penting ya. Maksudnya kalau udah di industri profesional, biasanya justru kadang kita nggak apply pun, kalau perusahaan atau headhunternya ada yang tertarik, dia yang akan reach out kita gitu. Dia yang akan hubungin kita duluan gitu. Jadi penting untuk update LinkedIn secara berkala lah gitu. Kalau memang ada training yang baru diselesaikan atau baru lulus profesi apa misalnya, pengalaman kerja yang terbaru, harus diupdate sih. Oke, berarti di LinkedIn itu perlu banget ya ini. Di sini kalian udah ada LinkedIn belum? Udah. Ada yang udah, ada yang belum. Oke, kalau dia sendiri selalu ngikutinnya, dibilangin kayak aku juga nonton orang yang nyari loker, katanya LinkedIn harus diupdate. Ya udah, kita update sendiri juga kan. Oke, kalau semisal dari abang sendiri, kira-kira kalau aku mau nanya ini bang, kira-kira kalau untuk masuk nyari kerjaan itu IPK penting nggak? Apa harus IPK tinggi itu lebih penting dari maksudku pertanyaan gini, lebih penting mana IPK tinggi atau dengan networking yang luas? Oke, ini pertanyaannya menarik dan jawabannya luas banget sih. Jadi IPK ya menarik. Gini deh, kalau kita apply kerja, orang pertama yang akan filter CV kita siapa? HRD. HRD, benar. Nah, HRD itu pasti pas terima CV belum pernah ketemu kita dong. Pasti hal pertama yang dia lihat apa? IPK dong, pasti itu hal yang wajar aja kan. Jadi makanya kalau ditanya, kalau kalian fresh graduate apply di posisi junior entry level gitu, hal pertama yang paling dilihat adalah ya pasti IPK gitu. Jadi kalau pertanyaan itu penting apa enggak? Penting. Apalagi kalau kalian entry level gitu. Tapi kalau kalian udah experience hire, itu akan menjadi nomor kesekian yang HRD lihat. Karena biasanya HR akan lihat background pengalaman kerjanya apa, sudah pernah handle apa aja. Biasanya HR akan lebih penasaran sama kantor-kantor kamu sebelumnya, kamu ngerjain apa aja, backgroundnya tuh ngapain sih gitu, udah pernah menyelesaikan apa, pencapaiannya apa, pernah dapat rewardnya apa, pernah menyelesaikan project apa. Nah itu yang akan buat mereka lebih penasaran gitu kalau kalian experience hire. Tapi kalau buat kalian yang pada baru mau lulus kuliah dan akan masuk ke dunia kerja gitu sebagai entry level, penting banget itu masalah IPK, karena itu menurut saya CV, ijazah kalian itu adalah filter pertamanya HR gitu. Ibaratnya dia terima 10 CV, yang 9 IP-nya 3,5, yang 1 IP-nya 3,1 gitu. Menurut saya hal yang wajar kalau HR-nya panggil yang 9 dulu dong. Iya, karena udah kelihatan dari ininya, dari IPK-nya, ibaratnya penilaiannya selama dia berkuliah gitu. Betul, kan ibaratnya kan dia nggak kenal sama semuanya kan, semuanya random aja kan. Pasti kan dia akan filter pertama dari IPK-nya dulu gitu. Jadi penting buat IPK-nya baik gitu. Mungkin background juga sedikit ya saya tambahin, karena dulu juga background saya tuh IP saya nggak sampai 3,5. Oh, nggak sampai 3,5. Terus? Itulah yang membuat kenapa di awal sangat terseok-seok sekali buat bisa masuk Big Four. Susah banget. Karena apa? Karena yang masuk ke Big Four udah pasti banyak lulusan dari luar negeri. Bahkan lulusan dalam negerinya pun pasti udah PTN yang bagus gitu. Perguruan tinggi swastanya juga mungkin yang top-top, yang IP-nya mereka mungkin 3,9, 3,8. Makanya kenapa CV saya pasti kena filter terus, nggak pernah lolos ibaratnya gitu. Tapi kenapa akhirnya keterima di KPMG? Pasti pertimbangan mereka adalah pengalaman kerja.
pengalaman kerja, proyek yang pernah diselesaikan gitu. Terus kapabilitas dia, jam terbang dia di kantor-kantor sebelumnya gitu loh. Itu yang buat mereka kayak, oh berarti ini anak oke ya gitu, bisa nih dicoba gitu. Oke. Berarti pada intinya IPK itu jadi filter awal. Ibaratnya kalau kita melamar mengabdi sebuah pekerjaan itu IPK jadi filter awal. Betul. Tapi nanti si HRD ini akan lihat lagi ke experience-nya semuanya. Berarti ya walaupun IPK-nya kecil tapi experience-nya banyak, itu berpengaruh juga, sangat berpengaruh, bakal disaring lagi gitu. Itu jadi filter kedua untuk dari experience-nya sendiri. Oke, lumayan. Ibaratnya perjalanan abang menuju proses KPMG ini lumayan panjang banget ya itu ya bang? Iya ya, karena ibaratnya saya harus tutupin IP saya nggak terlalu besar, gitu. Saya harus tutupin kekurangan saya dengan kelebihan yang saya dapat selama saya bekerja gitu. Dan sebisa mungkin pastikan bahwa apa yang kalian kerjakan di dalam CV kalian itu benar adanya gitu ya. Karena sekarang lagi musim juga nih kan, kalau melihat di sosial media banyak CV yang bohongan kan ternyata kan. Iya banyak. Dilebih-lebihin lah ibaratnya gitu. Jadi ya bikin CV sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tapi benar adanya gitu. Karena itu akan lebih menarik dari sisi headhunternya ya. Ketimbang kalian CV-nya 2 halaman, 3 halaman kayak panjang banget gitu. Tapi begitu ditanya, emang di sini ngerjain apa? Kayaknya jawabnya bingung kan? Iya. Itu sih benar. penting untuk diperhatiin. Oke, kalau misalnya ini tadi saya sempat highlight ya ke pernyataannya abang itu akuntansi sama audit itu hampir sama tapi beda. Itu kira-kira perbedaannya itu lebih gimana? Kalau yang saya pernah baca itu kalau dari perbedaannya signifikannya itu, kalau sempat kemarin kan baru belajar audit. Kalau perbedaan signifikannya itu kalau akuntansi katanya dari transaksi ke laporan. Kalau di bagian audit dari laporan ke transaksi, ibaratnya dari belakang ke depan. Terus si akuntansi ini dari depan ke belakang. Itu kira-kira bisa nggak abang rincikan itu? Ibaratnya kita sebagai jurusan akuntansi biar paham tentang apa itu akuntansi, apa itu audit, ibaratnya gitu. Oke. Mungkin singkatnya aja kali ya. Iya, singkatnya aja gitu. Ibaratnya kita biar paham aja, to the point-nya aja gitu. Betul. Gambar singkatnya sih kayak tadi yang dijelasin bener sih, itu nggak salah. Kalau accounting itu kan kalian yang membuat laporan keuangan. Contoh kalian menjadi akuntan di perusahaan, di PTA lah katakan gitu. Kan pasti ada namanya monthly closing kan, untuk closing bulanan gitu. Kalian bikin laporan keuangan kan. Produknya itu ntar akan jadi ledger, GL, trial balance, TB gitu ya. Mungkin kalau kalian tahu kayak neraca kayak gitu-gitu kan. Nah itu kalian akan bikin kan dari mulai Januari, Februari, Maret, April sampai Desember gitu. Nanti di akhir tahun di Desember closing tahunan baru perusahaan akan mencari auditor nih untuk melakukan audit atas laporan keuangannya gitu. Nah auditor bener yang tadi kamu bilang, kita akan mulai dari laporan keuangan yang klien berikan sama kita dan kita melakukan review atas laporan keuangan tersebut dengan mencek transaksi-transaksi yang terjadi. Betul. Makanya kenapa kita auditor itu bekerjanya setelah akuntan dulu, setelah accounting selesai prosesnya baru auditor masuk gitu. Oke. Aduh. Perjalanan yang luar. Kira-kira kalian ada yang mau penasaran sama abang ini? Kalau mau masuk Big Four itu bang, apakah harus punya sertifikasi dulu nih waktu abang masuk, atau belum punya sertifikasi makanya bisa diterima di KPMG, atau cukup dengan pengalaman dan IPK kayak tadi? Oke. Jadi kalau kalian entry level biasanya itu akan jadi nomor kesekian lah masalah sertifikat. Yang jelas yang pertama pasti kalian harus selesaikan dulu sarjananya. Yang kedua kalau kalian punya pengalaman magang itu akan lebih dilihat. Biasanya itu akan lebih menjadi daya tarik kalau kalian punya pengalaman magang. Tapi sertifikat masih jadi nomor sekian lah gitu. Tapi kalau kalian experience hire, misalnya apply yang udah posisinya langsung senior atau posisinya manager gitu ya, itu kemungkinan besar akan dilihat gitu. Karena kalian punya sertifikasi apa enggak, tapi itu bukan penilaian pertama gitu. Karena sertifikasi itu kalau di dunia audit ya, itu kepake kalau kalian punya gelar CPA. Dan CPA itu kepakainya kapan? CPA itu kepakainya kalau kalian nanti menjadi audit partner, atau ibaratnya itu udah posisi paling puncak lah gitu. Itu posisi paling atas gitu. Biasanya kalau udah posisinya director, partner, itu baru mereka pada punya gelar CPA itu gitu. Tapi kalau masih di bawah itu masih bukan dimaklumin sih, tapi masih banyak yang seperti itu gitu. Jadi bukan poin yang penting banget gitu. Jadi kalau kalian entry level, perhatikan yang pertama kalau bisa magang, dan CV-nya kalau bisa bagus ya, IPK-nya bagus. Terus kalau kalian udah nanti punya pengalaman, mau apply ke kantor akuntan lebih besar, let's say Big Four itu, pastikan kalian udah
cukup matang lah dari sisi auditnya gitu. Karena itu akan sangat diperhatiin banget sih gitu. Even tesnya aja di Big Four itu nggak gampang, interviewnya lebih nggak gampang lagi gitu. Jadi kalau interview di Big Four, kalian expect aja pertanyaan-pertanyaannya pasti bakal di luar dari Di luar nalar. Iya, di luar nalar lah gitu. Apalagi kalau kalian udah posisinya udah experience ya. Tapi kalau kalian fresh graduate ya pertanyaannya masih wajar-wajar lah Wajar, pasti. wajar. Oke, sekian lama kita udah ngobrol-ngobrol, Pak. Tadi kita udah cari tahu tentang pengalaman Abang dari UKI, terus background Abang di KPMG, cara Abang aplikasi KPMG. Kira-kira Abang kan sebagai udah panutan lah dari alumni, ibaratnya buat panutan di atas alumni akuntansi Universitas Kristen Indonesia yang sudah membuktikan kalau Abang itu ya walaupun masuknya tahun 2011 tapi lulusnya 2016, berarti itu bukan jadi penghalang untuk Abang menuju kesuksesan gitu. Kira-kira ada inspirasi atau ibaratnya pesan yang ingin Abang sampaikan ke kami, ibaratnya yang nonton juga nanti, untuk pesannya ke kami kira-kira apa? Ibaratnya kasih dulu satu kami inspirasi atau pesan yang bermanfaat untuk kami yang nonton sama yang dengar ini, ya kak, betul kak? Oke, pesannya. Ini closing statement belum kan? Iya, kayak udah. ibaratnya kayak kita udah jadi closing statement, tapi pesan dan inspirasinya sama kami, ibaratnya biar terinspirasi dari kisahnya Bang. Ibaratnya kita udah ngobrol panjang nih. Aku jadi kayak terinspirasi. Abang itu bisa, kenapa saya gak bisa, sama-sama makan nasi gitu. Oke. Jadi yang paling penting itu belajar akuntansinya yang benar, karena pada saat nanti kalian apply tes gitu ya di kantor akuntan, baik itu Big Four ataupun bukan, pasti tesnya itu adalah tes akuntansi dasar, tes perpajakan, sama tes audit. Jadi penting buat kalian kuasai tiga materi itu, perpajakan, auditing, sama akuntansi. Karena kan saya udah jalanin beberapa tes kan di kantor akuntan, hampir sama, semua pasti tes 3 itu, paling tambahannya 1 bahasa Inggris gitu. Kalau di Big Four pasti bahasa Inggris, soal tesnya bahasa Inggris, interviewnya pun bisa bahasa Inggris. Jadi sepenting itu harus bisa bahasa Inggris. Terlepas dari kalian hebat banget akuntansinya, tapi kalau kalian bahasa Inggrisnya belum bisa, dari sekarang belajar. Sekarang kan belajar udah gampang ya. Saya bisa akses dari YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Nggak perlu expert. Karena kan biar bagaimanapun kita bukan ekspertis di bidang bahasa kan. Iya benar. Tapi yang penting bisa berkomunikasi. Itu penting gitu. Karena akan jadi apa ya, ibaratnya kalau saya ngelakuin interview gitu ya ke fresh graduate, saya tanya pakai bahasa Inggris terus dia nggak bisa jawab, pasti jadi down banget kan. Iya. Terus juga pasti suasananya jadi awkward gitu, nggak enak aja gitu. Oke. Kayak aduh, dia nggak bisa jawab lagi gitu kan. Iya benar-benar. Jadi penting buat kalian kuasai perpajakan, auditing, dan accounting. Accounting, auditing paling penting ya. Iya. Perpajakan nomor 3 lah. Sama tambahannya bahasa Inggris gitu. Ada lagi satu lagi nih. Apa? Biar 4 sehat 5 sempurna. Apa itu? Yang kelimanya ini adalah mental. Mental. Iya. Oke, ya. Mental itu kenapa Bang? Katanya mental itu gimana itu kalau di dunia kerja? Ya, karena kenapa penting mental? Karena kita, apalagi kalau kalian mau kerja di kantor akuntan ya, Big Four gitu, kan kita kerja sama deadline. Iya. Kalau ada deadline pasti ada pressure dong, Yeah. ada tekanan, Yeah. tekanan dari klien, tekanan dari atasan, Okay. tekanan dari tim sendiri gitu. Oke. Bahkan tekanan mungkin datangnya juga dari diri sendiri gitu. Oke. Yang mulai merasa kayak bisa nggak ya, selesai nggak ya gitu. Iya, oke. Kalian juga harus tidurnya mungkin jadi berkurang gitu, sering lembur. Sabtu Minggu juga bisa jadi masuk kantor, harus menyelesaikan pekerjaan gitu. Nah, penting mental tuh. Oke. Gitu. Emang mental emang harus dilatih benar-benar kuat gitu ya. Betul. Mentalnya emang harus kuat menghadapi semua situasi yang ada di kerjaan maupun di diri sendiri gitu ya. Betul, karena waktu pas kalian nanti udah masuk pun kan berarti kalian udah dianggap qualified, bisa lolos tes, lolos interview gitu kan. Nah, pada saat kerja diminta lembur gitu misalnya, udah langsung nggak kuat gitu. Atau banyak kasus mungkin malah nangis, kecapean. Karena diminta lembur, padahal Iya. udah capek tiba-tiba diminta lembur. Betul. Itu kadang nangis kalau Iya. udah kuat mentalnya gitu Betul. ya. Nah ini fakta ya, ini fakta di lapangan, jadi penting 4 sehat 5 sempurna. Oke. Yang 4-nya tadi, yang kelimanya tadi itu mental. Itu nggak kalah penting gitu. Percuma kalau pinter banget tapi kalau mentalnya baru dibilangin sedikit udah langsung merasa
kayak gue nggak mampu nih. Nah itu perasaan nggak mampu atau perasaan nggak layak, perasaan nggak bisa itu yang harus dibuang sih. Oke, percuma pintar tapi kalau gak ada mentalnya itu sama aja bohong. Betul. Oke, itu jadi kayak dari inspirasi buat kita semua yang nonton sama yang ada di sini. Oke, sekian panjang kita bercerita tentang pengalaman abang ini, mulai dari kenapa memilih UKI, perjalanan kuliah di UKI, mata kuliah yang paling disukai, dan perjalanan hingga sampai ke Big Four. Sekarang kita udah di ujung pengacara dari podcast ini. Dan juga abang ini sudah ngasih inspirasi buat kita. Percuma ada mental, percuma pintar kalau gak ada mental itu sama aja bohong gitu. Nah di UKI itu menjadi salah satu. Saya juga udah mengalami kalau di UKI melatih mental itu ada namanya di waktu pas PKKMB ya bang. Itu menjadi salah satu latihan mental yang menurutku kayak pertama itu pasti mikirnya kayak gak bagus, tapi setelah kita pikir-pikir lama-lama emang mental itu penting banget, apalagi di dunia kerja bahkan di dunia kampus juga ya gitu ya bang. Betul. Oke, sekian dari podcast accounting podcast kali ini. Tepuk tangan dong untuk yang sudah memberikan pengalaman yang luar biasa selama berkuliah di Universitas Kristen Indonesia, khususnya prodi akuntansi. Dan abang ini sudah bisa membuktikan walaupun abang ini bisa lulus 5 tahun lah hitungannya gitu ya bang. Yeah. Walaupun lulus 5 tahun tapi dia tetap bisa bekerja di perusahaan yaitu Big Four di KPMG. Oke, nanti kita akan ke episode selanjutnya. Tunggu tayangan berikutnya di update channel YouTube Accounting Podcast Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Kristen Indonesia. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Oke.